Presiden Prabowo bilang Piala Dunia 2026 gratis nih untuk seluruh rakyat Indonesia. Karena pemerintah melalui TVRI telah membeli hak siar Piala Dunia 2026 ya dari FIFA seharga 1,3 triliun dibayar langsung menggunakan APBN. Kas negara ya yang dari pajak-pajak kita semua nih. Tapi ketika kita buka HP atau laptop nih disuruh bayar kan. Ada yang 25.000 per minggu nggak salah atau 85 ribuan untuk sepanjang Piala Dunia itu berlangsung ya. Jadi saya bingung nih. Jadi ini gratis tapi bayar. Jadi yang benar yang mana nih? Nah, di video kali ini kita akan bahas sebenarnya tuh gimana sih pembelian hak siar FIFA ini sehingga kita bisa nonton gratis di TV gitu ya. Tapi tetap bayar di digital ya, di HP ataupun di laptop, di internet. Sebelum kita saling curiga dan nyalahin siapapun ya, saya mau nunjukin screenshot nanti bisa ditampilkan bagaimana FIFA itu merilis setiap negara itu membeli hak siarnya untuk untuk disiarkan di mana aja gitu ya. Nanti bisa dilihat. Nah, untuk Indonesia itu ternyata adalah di checklist semua nih. Jadi Indonesia kan dibeli broadcasternya TVRI, TV-nya oke, radio oke, mobile oke, internet oke. Artinya kalau ini oke semua, Indonesia atau pembelinya ya, broadcaster itu bisa menayangkan dimanapun di 4 ini, TV, radio, mobile, internet. Begitu juga dengan beberapa negara lain, nggak cuma Indonesia aja. Ada UK ya, Inggris, United Kingdom itu beli semuanya juga lewat BBC dan ITV. Malaysia juga lewat RTM dan Unify TV sama juga. Jadi sama nih ketiga negara ini dan ada beberapa negara lain, China, Jerman itu juga beli semuanya. Artinya apa? Artinya kalau negara ini beli keseluruhan hak siar ini satu kesatuan ya, TV, radio, mobile, internet, artinya bisa disiarkan ke semua tanpa harus ada mereka beli-beli lagi hak siar lagi karena udah satu paket. Nah, pertanyaannya adalah tadi ya yang di segmen awal di pembukaan. Kenapa Indonesia itu ya kita radio nggak ada lah ya. Anggaplah nggak ada. Berarti kan kita masa dengerin lewat radio kan nggak. TV nih. Di Indonesia kita bisa lihat di TV gratis nih di TVRI kan. Selama Anda atau TV kita sudah terkoneksi dengan TVRI. Tapi begitu kita buka laptop lewat aplikasi itu harus bayar. Karena Piala Dunia 2026 tidak ditampilkan di channel digitalnya TVRI ya. Kan kita ada TVRI Sport gitu kan. Nah, itu tidak menampilkan Piala Dunia gitu. Makanya di situ saya muncul keanehan dan pertanyaan kenapa seperti itu. Nah, coba kita bandingkan lagi dengan secara spesifik ya Indonesia sama Malaysia. Sekarang kita bandingkan ya secara spesifik nih antara Indonesia dengan negara kesayangan tetangga nih, yaitu adalah Malaysia. Udah saya tulis secara spesifik dan lebih jelas. Jadi kalau secara broadcasternya ya, Indonesia adalah TVRI, kita tahu. Malaysia adalah RTM sama Unify TV atau Unify TV gitu. TVRI ini pemerintah. Kalau ini ada pemerintahnya juga, ada swasta juga. Setahu saya ya, nanti silakan yang orang Malaysia bisa komen. Nah, budgetnya ini kalau Indonesia infonya adalah 1,3 triliun. 100% dari APBN ya, dari pemerintah. Dari dana pemerintah, APBN. 1,3 triliun. Nah, Malaysia itu adalah kurang lebih sekitar 95 miliar. Tapi tidak dibayar pemerintah sendiri, jadi ada pemerintah sama disponsorin ya. Disponsorin oleh 3 perusahaan telekomunikasi. Ibarat sponsor itu ya mungkin perusahaan mengeluarkan CSR ya, untuk ikut patungan membeli hak siarnya. Itu sekitar 95 miliar. Indonesia berapa? 1,3 triliun. Nah, sekarang kita lihat nih. TV gratis. Indonesia ya, kita tahu. Nah, Malaysia juga gratis. Sama lah ya, tetangga. Nah, cuma kita masuk ke sini nih, streaming digital. Indonesia berbayar, yang kita tahu ada di 2 platform kan. Malaysia gratis. Nah, ini menjadi pertanyaan nih. Kenapa Indonesia, yang tadi saya sampaikan di awal ya, yang belinya 100% dari pemerintah menggunakan dana APBN ini gratis TV oke, platformnya bayar untuk digital bayar gitu kan. Nah, cuma memang saya sih mau mengapresiasi ya, memang di 2 platform itu kalau kita lihat
saya subscribe di salah satu platform, itu ya sejauh ini perform, kemudian kalau nonton di YouTube juga highlight-nya cepet, jadi pertandingan baru beres langsung ada, kemudian, potongan-potongannya juga banyak ya, ada yang highlight panjang, ada yang pendek, ada yang sedang, banyak banget lah variasinya. Jadi secara performa sih oke, cuma kan bukan masalah kita cuma bayar 25.000 atau 85.000, masalahnya adalah kenapa sudah pakai dana APBN, tapi streaming digitalnya kita masih berbayar. Sementara di negara tetangga, semua rakyatnya itu bisa nonton gratis. Plus kalau kita lihat tabel ini juga, kita Indonesia itu mengeluarkan dana 1,3 triliun nih. Sementara Malaysia itu cuma sekitar ini ya 95 miliar. Berarti ini hampir 12 atau 13 kali lipat Indonesia kita nih membeli hak siarnya itu dari FIFA, jauh lebih mahal, hampir 10 kali lipat lebih, bayangin coba. Nah, itu tapi tidak diketahui ya apa penyebabnya. Kalau saya cari-cari juga di beberapa referensi itu memang penjelasannya adalah dari Direktur TVRI, memang rincian kontrak kerjasama itu terkait dengan ketentuan kerahasiaan dalam perjanjiannya. Jadi kita nggak bisa ulik lebih dalam lah. Mungkin kalau kita pakai logika-logikaan dan cocok logi, ya rakyat Indonesia kan lebih banyak gitu ya. Jadi mungkin jadinya lebih mahal. Cuma apa iya sampai 10 kali lipat dan lain-lain, itu kita tidak bisa lebih tahu lebih lanjut ya. Nah, dari semua pemaparan tadi, kenapa sih tetap terasa janggal kita harus bayar ya di platform digital yang dari APBN, tapi kita tetap harus bayar gitu kan? Karena kan ada konsep yang namanya double taxation ya. Jadi kita kena pajak atas objek pajak yang sama. Jadi kita ibaratnya seperti itu tuh. Jadi kita sudah beli atau nyumbang lah ya, nyumbang dengan melalui APBN kan, duit rakyat nih. Habis itu ternyata beli pakai APBN dan ternyata dijual lagi ke rakyat ya. Khususnya di yang streaming digital itu. Nah, berarti kan double dong gitu kan. Beli pakai duit rakyat, modalnya dari APBN, tapi kita harus beli lagi loh. Gimana sih, kan kita udah bayar. Sudah, tapi belum. Sudah, tapi belum. Pajak pakai di APBN kita. Nah, jadi ini menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita ulik ya, dan menjadi sebuah keheranan tertentu gitu. Jadi gimana nih menurut teman-teman Outlearners ya, khususnya yang bagi saat ini sedang mendukung negara-negara favoritnya di pertandingan pesta bola dunia ini, gimana kalian? Apakah ikhlas membayar 25.000 atau 85.000 ya untuk menonton di streaming digital? Kalau ikhlas sih mungkin ikhlas-ikhlas aja. Kalau duit 25 sampai 85 untuk Piala Dunia oke lah gitu kan. Cuma apa iya kita harus bayar lagi setelah mengetahui bahwa ternyata itu 100% dibeli dari APBN? Nah, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, kita diskusi di sana. Atau kalau sudah ada dengar informasi lain kenapa bisa terjadi seperti ini, kita juga silahkan kita diskusi ya di kolom komentar nih.